Geget. Pelawak Dede Sunandar mengakui aksi kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT terhadap sang istri Karen Hertatum alias Reren. Tak hanya itu, Dede Sunandar juga mengakui telah berselingkuh dari Reren. Kedua peristiwa tersebut diakui Dede Sunandar terjadi sudah lama. Belakangan ini, Dede Sunandar justru menuding Reren istrinya yang berselingkuh dengan partner gamernya. Aksi kekerasan dari Dede terjadi diduga lantaran dipicu rasa cemburu Dede terhadap sosok orang ketiga tersebut. Akan tetapi, benarkah Dede Sunandar kemudian menyadari bahwa sang istri diduga melakukan hal itu karena dipicu aksi balas dendam atas rasa sakit hati yang ia rasakan ketika hal yang sama dilakukan Dede sebelumnya? Benarkah Dede Sunandar telah menjatuhkan beberapa kali talak kepada Reren? Dan benarkah Dede telah memulangkan Reren kepada kedua orang tuanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pelawak Dede Sunandar mengungkap kabar tak terduga terkait rumah tangganya dengan Karen Hertatum alias Reren yang susah payah dibangun selama 12 tahun. Ia mengaku telah melakukan aksi kekerasan kepada istrinya alias KDRT. Ditemui awak media kemarin, Dede Sunandar tidak membantah sama sekali dan menyebut bahwa ia dan sang istri ketika itu lagi sama-sama sedang emosi. Dede menyebut sudah membicarakan masalah rumah tangganya dengan Reren dan juga keluarga, dan keduanya sudah sepakat dengan bulat bahwa mereka akan menjalani kehidupannya masing-masing, namun tetap mengasuh anak secara bersama-sama. Nggak ada yang harus disesali yang udah terjadi, gimana ya kan? Nggak ada yang harus disesali. Tapi udah ketemu juga kan sama istri aku tadi, sama Reren, maksudnya di rumahnya, udah balikin lagi ke orang tua. Dan itu benar-benar ada omnya, pokoknya ada saksinya. Bicaranya baik kok, kita masing-masing. Komunikasi masih baik ya berarti? Baik, parenting anak masih baik, terus apa juga baik. Jadi ya alhamdulillah baik-baik aja sebenarnya. Mungkin karena dua-duanya emosi, jadi ya udahlah, nggak usah dipungkiri lagi. Dia juga bilang dari omnya juga nggak harus ada yang diperbaiki dari Dede. Udah nggak ada om, udah bulat juga Rere. Dede juga udah bulat udah. Sudah kita jalan masing-masing, gedein anak bareng-bareng. Karena kan anak nggak ada bekasnya. Wah, karena kan dia memang udah ada. Sebelumnya udah ada bilang kayak gitu kan, kalau misalnya gue di media gimana, ya udah. Dia nggak pernah takut kehilangan di dunia pertelevisian. Orang ngomong apa dia nggak pernah takut. Memang ini udah jalannya 12 tahun ini, Dede sama Reren. Kita bisa masing-masing lagi dengan kerjaan Dede, dengan kerjaan dia. Rezeki Allah yang ngatur. Dede Sunandar kemudian menceritakan saat ia menjatuhkan talak 3 kepada istrinya melalui handphone lantaran mereka tidak pernah bertemu. Namun talak itu sudah dijatuhkan secara langsung oleh Dede Sunandar di hadapan istrinya ketika baru-baru ini mereka bersua 4 mata. Dan terkait talak, Dede mengakui sudah sempat menjatuhkan talak 1 kepada Reren pada tahun 2016 atau 2017 silam. Namun setelah itu mereka akur lagi sehingga rumah tangga mereka kembali ke keadaan normal lagi alias utuh. Terkait talak tersebut, Dede Sunandar mengaku sudah pernah bertanya kepada Ustadz Zaki Mirza. Dan seperti ini jawaban Ustadz Zaki Mirza ketika itu, menurut penjelasan Dede Sunandar, udah talak 3 katanya. Betul. Melalui handphone. Itu Yes. gimana bang? Melalui handphone. Ya karena kan dia pertama nggak mau ketemu kan. Oh. Pas tadi udah ketemu ya udah aku ucapin juga. Oh iya. Iya. Tapi sempat nanya Ustadz juga katanya. Iya kan dari waktu yang pas pertama aku 2016 2017 talak 1, terus kalau sudah bersetubuh talaknya hilang. Talak 2 udah bersetubuh talaknya hilang. Tapi tanya aja Bang Ustadz Zaki Mirza, dulu sempat nanya sama beliau sama Ustadz Zaki Mirza, Ustadz ini Dede udah nyampaikan talak, talak 1, tapi sudah berhubungan kembali, apakah talaknya hilang?
kayak gitu. Tapi ya udah talak 3 udah nggak bisa mungkin kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, dianya pun udah gimana ya, melihat muka aku mah masih lihat, masih maksudnya kayak yang nggak ada rasa benci atau apa, mungkin karena dia udahlah udah mau masing-masing, ya udah disilakan. Terkait isu miring soal adanya perselingkuhan yang dilakukan Dede Sunandar, juga kabar adanya KDERT terhadap Reren yang sempat membuat Jagamaya geger. Semua itu diakui semuanya oleh Dede Sunandar pernah terjadi. Namun menurut Dede, semua itu terjadi sudah lama. Setelahnya Dede berusaha untuk membenah diri menjadi suami yang baik. Ia fokus membangun bisnis yang dirintis dari awal atas bantuan sahabatnya, termasuk TikTok dan YouTube. Namun menurut Dede, sang istri sempat ingin memperbaiki biduk rumah tangga mereka. Namun kemudian diduga karena masih ada rasa sakit hati terhadap dirinya, sehingga Reren tiba-tiba memutuskan untuk berpisah dari Dede Sunandar. Udah lama banget ya, terus yang KDRT udah lama banget, diungkit lagi mungkin ada rasa sakit hatinya dia. Iya, mungkin ada apanya dia lah, ya udah kita balikin lagi ke istri. Kan istri yang tahu semuanya. Dede mah melakukan itu iya, cuman sekarang Dede berbenah diri untuk lebih baik lagi ke depannya, lagi fokus juga di entertain yang lain, ada mau ngebangun TikTok, lagi bangun usaha juga, semua YouTube juga lagi bangun. Ya pokoknya kemarin tuh udah ditengahin lah sama Coach Hansan, orang yang kita tuakan, karena dia orang tuanya ada, cuman gak terlalu ini juga ikut. Orang tua aku ada takut bermasalah, aku melalui dia lah penengahnya, dan dia pun nggak ada etikatnya buat memperbaiki juga. Dia bilang iya. Pas minggu kemudian ikut sama manajernya yang sekarang, nggak tahu aku juga kehasut atau nggak tahu, aku balik lagi ke dia sih. Mungkin dia udah capek juga sama aku, ya udah kayak gitu. Di sisi lain, Dede Sunandar mengungkap alasan diri pernah berselingkuh dari istrinya. Lantas, benarkah Dede Sunandar juga menuding sang istri berselingkuh darinya? Dede Sunandar secara blak-blak mengakui penyebab dibalik prahara rumah tangganya dengan Reren sang istri yang telah dijatuhi talak olehnya dan telah dikembalikan kepada orang tuanya. Dede pun menjelaskan perilaku perselingkuhan yang ia lakukan lama sebelumnya. Diakui Dede bahwa ketika itu dirinya sedang lupa, khilaf. Dede Sunandar menolak menceritakan lebih detail. Dikisahkan Dede Sunandar, belakangan istrinya juga sering bermain game hingga memiliki banyak teman. Dan istrinya juga sempat mengaku kepada teman gamernya itu bahwa ia seorang single atau tidak memiliki suami. Dede juga menceritakan bagaimana istrinya sempat dekat dengan orang lain hingga saling berkirim makanan. Sementara sosok tersebut sudah mengetahui bahwa Reren masih berstatus sebagai istri dari Dede Sunandar. Tapi Dede menduga bahwa Reren tengah melakukan aksi pembalasan rasa sakit hatinya atas perbuatan Dede sebelumnya. Itu kejadian udah lama gitu ya? Mungkin alasannya apa sih? Alasannya kejadian apa nih, kayak udah lama tuh? Alasan selingkuh sendiri. Karena memang maksudnya tuh yang pertama aku selingkuh karena kan memang aku lagi lupa, mungkin lagi di atas anginnya gede, kelupaan, Hilaf gitu. Namanya cowok ya kan, kalau disebutin mah aduh kasihan juga lah ibaratnya. Terus tiba-tiba pas kesininya istri mulai main games. Aku tahu main game. Cuma kesininya dia bilang, ada yang bilang enggak ini cuman teman, terus tapi temennya bilang enggak kok, orang si Karen bilang jangan kan suami, pacar aja nggak ada, kayak gitu lah. Aku udah emosi dari situ. Dari main game, lupa anak, lupa apa. Kata dia ngurus anak 24 jam waktu di Bangka. Orang Bangka tahu semuanya kok. Keluarga tetangga juga. Pas ngeliat Rumpi kemarin, apa yang diurus ya Ponas? Ya gak tahu, biarin dah dia ngomong. Oke, berarti membantah lah ya semua omongan. Iya kan, berarti kan. Dia kata kok, ya udahlah. Betul, Iya, ya? dia mah jujur. Oh iya. Game tuh kalau misalnya bukan, memang sih orang stres pasti main game. Dulu Dede main PS sebenarnya diomelin, sekarang lah bukannya diomelin, cuma nggak ingat waktu. Dede main PS jujur nggak ingat waktu sampai pagi. Giliran sekarang aku ada penyesalan dia main game dari temennya,
dari Mobile Legends sampai Roblox. Ya udah itulah awal mulai dia berani ngasih makanan, tukar-tukar gift dengan harga-harga lumayan besar kalau menurut Dede. Sehari top up 350.000, 500 ya lumayan juga lah maksudnya buat makan. Mungkin 2 hari 3 hari ya kalau misalnya. Mungkin kalau orang tua bisa seminggu 2 minggu kayak gitu ya. Tapi kan pembelaan. Sebenarnya kan sempet ide gini. Coba deh lihat deh itu Reren itu siapa. Ya bang dia bilang nggak punya suami apalagi nggak punya pacar apalagi suami. Jadi nih Reren tuh suami Dede Sunandar punya anak 3. Kalau ente mau ane kasih nih ke ente nih dia bilang gitu. Cuman anaknya ada yang sakit, apa kamu nerima? Enggak bang, dia bilang gini-gini, tapi udah kirim-kirim makanan bang. Ane gitu ngejelasin ke dia. Ane biasa nasi uduk pakai apa? Pakai kertas nasi. Ini kok pakai mika, siapa yang ngirim nih kan? Dia lah orangnya kayak gitu-gitu kan. Iya kan bilang dua-duanya salah. Terus pas kesini akhirnya dia memutuskan kayaknya nggak bisa ngemaafin lagi deh. Oh yaudah, padahal di situ tuh sisi penengahnya tuh udah ada. Si Kosansan itu udah Ren, dia lagi kerja lagi, ngebangun lagi nih, ayo nyari duit lagi, ayo liburan lagi, mungkin kayak gitu, mungkin maunya Koko. Terus kayak dia nggak bisa deh kok, aku mau speak up aja, nanti karir Dede hancur, biarin kok. Berarti dia nggak sayang anak-anak kan intinya. Dede Sunandar bahkan mengungkap bahwa dibocorkannya isu perselingkuhan dirinya ke publik oleh Reren sang istri beberapa waktu lalu menyebab efek fatal bagi karir Dede sebagai entertainer. Diakui Dede Sunandar bahwa akibat langkah istrinya membuka aib dirinya ke publik menyebabkan salah satu jobnya di-cancel atau dibantalkan oleh pihak pemberi pekerjaan tersebut untuk dirinya. Alhasil, Dede Sunandar pun mengakui bahwa ia sempat merasa menyesali kehilafannya ketika itu. Dede tak membantah bahwa ia telah berselingkuh. Sempat dimediasi oleh sahabatnya, Reren sempat menuruti dan kembali dalam pelukan Dede Sunandar. Namun setelah seminggu dijalani, tiba-tiba Reren sang istri memutuskan bahwa rumah tangganya kini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Parah, ganteng banget jelek aja selingkuh, apalagi ganteng ya Allah. Cuma omongan kayak gitu dong, banyak lah aku yang dihujat segala macam sampai aturan aku ada tour buat film, promo film di stop, ya udah bukan rezeki Dede. Oh, Terima sampai kasih. di stop gitu ya bang? Ya kan karena Iya, di karena situnya kasusnya kan blow up ya gitu ya? ke blow up kayak gitu, Dede jelek selingkuh malah main film gini-gini. Aku maksudnya nggak ada niat sekalipun untuk merusakkan filmnya mungkin atau apa ya, karena kejadian ini istri speak up dari pihaknya PTH, terutama saya minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama Bapak Hadi Sabri yang udah support banget sebenarnya. Karena kejadian ini tadinya udah alhamdulillah nih kita bisa ngontrak lagi nih. Dia speak up kayak gitu karena mungkin akunya nggak terlalu dekat lagi sama Reren, maksudnya buat ngebujuk jangan takutnya nanti pikirannya antar lu gitu lagi padahal bener-bener udah sama sekali tidak kayak gitu. Tidak membantah lah ya, memang melakukan itu berarti. Betul ya, tidak membantah. Kata aku gini, kalau dari aku mungkin takutnya lama tuh gimana. Coba deh dari Reren. Dia tadi sih minta berkas-berkasnya tadi. Tolong rapin lah kakak, KTP aku, surat nikah, udah ada semuanya. Tadi aku juga pulang, mah cariin kakak sama KTP mah bukan nikah. Emang udah bulat lah ya? Udah, dia udah sama-sama bulat lah. Oh iya, udah bulat berarti. Udah bulat kayak gitu ya. Tetap ya lanjut tetep kayak gitu. Nggak bisa diiniin, nggak bisa dihindarin lagi. Takutnya malah ke depannya lebih parah atau lebih nggak tahu kan ibaratnya kita ke depannya, cuma Allah yang tahu. Apalagi di Bangka kan maksudnya banyak orang segala macam dan memang keuangan tidak begitu bagus. Akhirnya memutuskan ya udahlah, dia tiba-tiba tanggal 8 April kalau nggak salah yang dicerita itu malam-malam setengah 12 dijemput temennya, bilang sih ke Dede pas setengah 11 malam bilang gue mau pergi Bray. Udah ngomongnya udah Bray, udah bro, brother, Ren, Dek, karena udah kayak gitu jadi udah kayak gitu ya, memang udah biasa aja sebenarnya. Sebenarnya Dede maksudnya ngomong kayak gitu senyaman mungkin dia ngomong ke Dede juga ngomong ke dia juga senyaman mungkin Dede. Jadi nggak ada sayang gini sayang. Nggak ada. Udah. Di sisi lain, sang istri Karen Hertatum alias Reren mengungkap hal mengejutkan terkait rumah tangganya sebelum prahara dengan sang suami, diakui Dede Sunandar di hadapan publik. Lantas, apa yang diungkap Reren ketika itu melalui akun sosial media pribadinya? Benarkah ia mengungkap soal dugaan perselingkuhan Dede Sunandar?
Sebelum prahara panas, rumah tangga Dede Sunandar dan Karen Hertatum terkuak ke publik. Sang istri sempat membocorkan prahara tersebut ke publik dengan membuat sorotan di akun sosial media pribadinya. Dalam sorotan tersebut, Karen Hertatum menulis bahwa sang suami Dede Sunandar sering tidak pulang ke rumah berhari-hari setelah pamit berangkat kerja. Dari banyak sorotan yang dibuatnya, termasuk Karen membantah tuduhan berselingkuh dengan partner game, berikut ini petikan dari salah satu sorotan Karen di akun sosial medianya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, aku ingin cerita tuduhan-tuduhan tentang diriku. 3 tahun ini aku menghilang dari sosmed, gak pernah update-update apa. Aku fokus mengurus anak-anak di rumah dan always bersama anak-anak, masih tinggal bareng beliau di satu atap. Memang kadang beliau pergi izin kerja mencari rezeki walaupun kadang beliau gak pulang berhari-hari. Tapi kita masih bersama dan status suami istri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.